Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi khususan Sayyidina Muhammad fi kitab Adabul Alim wal Muta'alim wa ila ruhi khususan wa ila roya susana pahaji Lailatul Qadar Syarif Muhammad Zakaria rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihim naf'an mubarakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para santri yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian pertama kita awali dengan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Kebetulan hari ini, hari kemarin ya Gus, ulang tahunnya Jamiah Nahdlatul Ulama ke 101 tahun. Dan alangkah eloknya ketika memperingati kelahiran Jamiah Nahdlatul Ulama, kita mengkaji buah pemikiran dari pendirinya, yaitu Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Karena dipastikan karangan atau karya-karya beliau itu mengajarkan intisari-intisari dari prinsip-prinsip dari Jamiah Nahdlatul Ulama, sehingga ketika kita berada di dalamnya kita mempunyai prinsip, mempunyai fikroh dan harokah sesuai dengan yang telah ditetapkan, digariskan oleh para pendirinya. Ini bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi saja. Ya bagus itu juga untuk membakar semangat. Ya lalwatan bagus. Tapi yang paling yang disempurnakan jadi dengan mencintai Jamiah ini dengan mengkaji karya-karya pendirinya. Di antaranya kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang insyaallah sebentar lagi kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 86. Wa min wahmin jeung tina kerancuan pihak dina itu masalah fi hukmin dina hiji hukum, wa takhrijin jeung nahrij hadis, wa naqlin jeung nukil bi ibarati hasanatil adai kalawan bahasa anu alus penyampaianana, ba'idatin anu jauh antan kisil ahadin tina penolakan salah saiji minal ulama ti para ulama. Seorang guru atau seorang alim, ustadz kiai, harus menjelaskan kepada jamaahnya satu hukum yang dianggap rancu dengan menghadirkan dalil Quran maupun hadis. Kalau dikira menurut kiai atau ustadz tersebut masalah yang disampaikan ini sedikit rancu, maka perlu dihadirkan hadis dan Qurannya. Wa naqlin bi ibarati hasanatil ada, sampaikan makhod atau sumber penukilannya. Dari mana
kita menyampaikan satu hukum itu? Dari mana kita menyampaikan fatwa ini? Itu harus ada sumbernya. Dari kitab A, dari kitab B, dari kitab C. Sampaikan supaya lebih kuat penyampaian materi yang kita sampaikan. Sehingga ba'idatin antan kisi ahadin minal ulama, tidak ada lagi yang menolak fatwa atau menolak pendapat penjelasan kita sebagai guru. Itu kalau dianggap penting. Kalau seandainya menurut kita tidak rancu untuk ke masyarakat, ya tidak perlu harus menyampaikan hadis dan Qur'annya. Karena bagi masyarakat yang paling penting adalah intinya. Inti dari ayat Quran, inti dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Misal begini, dari dulu perbedaan antara sholat subuh yang pakai kunut dan tidak kunut itu sudah terjadi. Cuman bedanya kalau sekarang lebih dewasa. Umat Islam lebih memahami perbedaan. Kalau zaman dulu berantem tuh yang sholat subuh antara yang pakai kunut dan tidak pakai kunut. Saling ledek, saling debat tanpa ilmu, tanpa dasar, tanpa sumber yang jelas. Nah itu sebenarnya harus dijelaskan. Karena memang akan menimbulkan kerancuan, dan alhamdulillah hari ini umat Islam sudah memahami perbedaan itu karena sudah banyak para kiai, para ustadz yang menjelaskan terkait dalilnya. Nah, yang paham terhadap dalil hanya sebatas menyunahkan dan tidak menyunahkan. Contoh misalnya Imam Syafi'i yang diadopsi, yang dipakai hampir mayoritas oleh orang NU, itu menyunahkan sholat subuh pakai kunut, doa kunut. Sedangkan Imam Hanafi yang hampir mayoritas diadopsi oleh Muhammadiyah misalnya, itu tidak menyunahkan sholat subuh pakai doa kunut. Tetapi antara yang menyunahkan dan tidak menyunahkan, dua-duanya harus memahami perbedaan. Harus lebih toleransi karena dua-duanya memakai dalil yang kuat. Nah, yang tidak boleh itu adalah membid'ahkan. Tidak boleh membid'ahkan orang-orang yang sholat subuh pakai doa kunut. Tidak boleh membid'ahkan orang-orang yang sholat subuh yang tidak pakai kunut. Yang pakai kunut tidak boleh dibid'ahkan, yang tidak pakai kunut pun tidak boleh dibid'ahkan. Tapi kalau perbedaannya hanya sebatas, oh ini sunnah di sholat subuh, oh ini tidak sunnah di sholat subuh, silahkan, karena dua-duanya mempunyai dalil. Imam Hanafi sebagai madzhabul arba'ah, beliau mempunyai dalil. Dalilnya beliau, kenapa tidak menyunahkan sholat subuh pakai kunut? Karena sebenarnya Rasulullah dulu membaca doa kunut itu kurang lebih hanya 1 bulan. Ketika ahlul qura, para sahabat yang hafal Quran, dibantai di suatu daerah, meninggal semuanya. Rasulullah saking sedihnya, kemudian setiap sholat, bukan hanya sholat subuh saja, selalu membaca doa kunut yang ditambah dengan kunut nazilah. Nah, cuman sebulan lamanya, sisanya Rasulullah tidak pernah membaca kunut lagi di sholat subuh. Kemudian itulah yang digunakan oleh Imam Hanafi sebagai landasan bahwa sholat subuh itu tidak disunahkan untuk membaca doa kunut. Hadirlah para ulama yang menyunahkan kunut sunat di dalam sholat subuh dengan dalil hadis bahwasannya Rasulullah sampai meninggal selalu membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Nah, ini dalil yang digunakan oleh ulama yang menyunahkan kunut didoibkan oleh Imam Hanafi dan
murid-muridnya yang tidak menyunahkan kunut. Tetapi dasarnya begini, sekelas Imam Syafi'i, kita yakin Imam Syafi'i wali lah, waliullah, walinya Allah. Sekelas Imam Syafi'i saja memakai dalil itu. Dalil yang menurut sebagian orang, sebagian ulama, doib atau lemah. Sehingga ada apa di balik itu? Kebiasaan kita para santri yang ngaji ke kiai selalu mengedepankan husnudon kepada salah satu ulama. Seandainya kita belum paham kenapa dalil doib digunakan oleh Imam Syafi'i. Nah, setelah ada husnudon biasanya nanti ketemu buah pemikiran Imam Syafi'i itu kemana arahnya. Kenapa menggunakan hadis doib untuk mengamalkan kesunahan kunut di dalam sholat subuh. Sehingga apalagi kalau sekelas kita yang bukan siapa-siapa, generasi akhir dari umatnya Kanjeng Nabi, kita tidak berani untuk tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh Imam Syafi'i. Tapi bagi sebagian ulama, para kiai yang tidak mengamalkan doa kunut, ya mereka tetap menggunakan pikiran yang sehat, pikiran yang akademis, bahwasannya hadis doib ya tinggalkan, jangan dipakai untuk dalil ibadah. Kebiasaan kita sebagai orang-orang yang dulunya ngaji ke kiai, dulunya ngaji ke para ustadz, biasanya lebih kepada mengedepankan kiai ini pakai dalil ini apa enggak, pakai cara ibadah seperti ini atau tidak. Padahal kita nggak ngerti mana dalilnya kan gitu. Termasuk kalau zaman dulu masalah politik misalnya. Masalah politik itu dulu kiblatnya ke para kiai, para ustadz. Karena memang kiai ustadznya zaman dulu dengan zaman sekarang kan beda ya. Artinya ada sosok-sosok para kiai yang memang di bidang keilmuan dan kesolehannya sudah bisa terlihat jelas. Kalau sekarang agak susah juga. Tapi yang lebih penting begini, kita selalu memikirkan bagaimana antara dalil yang kita temukan yang menurut kita, oh ini doib, harusnya nggak dipakai. Tapi kita selalu melihat ulama yang kita anut sebagai guru. Tapi guru saya pakai nih. Sehingga yang lebih digunakan adalah adabnya dulu kita pakai, kebiasaan guru kita yang memakai dalil ini gitu misalnya. Walaupun menurut takhrij hadisnya ini hadisnya doib. Mana ya? Jelas banget sini ya. Wa yaqsidu bibayani dzalikal wahmi an-nasihah. Para alim, para ustadz, para kiai harus menjelaskan hal-hal seperti itu, masalah-masalah yang rancu dengan dalil yang pasti, yang kuat, tujuannya untuk menasihati dan memberikan informasi bahwa penukilan yang sahih itu ya begini caranya di dalam kitab apa dan lain sebagainya. Gitu. Jadi nggak khusyuk kita ya. Pawai itu apa ya? Wa yadhkuru ma yusabihu tilkal mas'alah wa yaltabisu biha wa ma yufariqu ha wa ma yufariqu biha. Para alim, para kiai, para ustadz menjelaskan juga hal-hal yang hampir sama dengan masalah yang dianggap rancu. Wa yaltabisu biha wa ma yufariquha wa ma yufariquha. Jadi ya adatnya kiai, kebiasaannya kiai itu kalau berbicara tentang hukum ya harus gamblang dijelaskan. Tidak boleh ada bahasa-bahasa apa namanya? Tidak boleh ada bahasa-bahasa kiasan.
Nanti juga tahu, nggak bisa begitu. Nanti juga tahu, jangan banyak nanya, nggak bisa begitu. Harus dijelaskan adatnya para kiai itu seperti itu, kebiasaannya para kiai itu seperti itu. Ketika berbicara hukum, maka harus menjelaskan sejelas-jelasnya. Tidak boleh memakai intuisi, termasuk dalam ilmu tauhid, kan begitu. Dulu banyak orang-orang, khususnya para kiai, para ustadz yang tidak berani menjelaskan tentang tauhid. Bahkan saya ketika ngaji di pesantren ada istilah begini. Bagaimana penjelasan yang saya sampaikan tentang ketauhidan ini? Paham atau tidak? Jawaban santri, tidak. Dan ketika si santri ini menjawab tidak, kata kiainya ya nggak boleh bertanya. Karena dalilnya ketika kita tidak ngerti masalah tauhid, itulah ngerti. Malam yudrok idrok, ketika kita tidak paham, itulah paham. Dalilnya selalu seperti itu. Karena apa? Banyak yang ketakutan ketika menjelaskan tentang ketauhidan. Padahal semuanya memang sudah jelas ada di dalam Al-Quran dan hadis. Seandainya kita tidak bisa menemukan isyarat dari Quran hadis tersebut tentang ketauhidan, maka harus belajar kepada kiai yang memang ahli di bidang tentang ketauhidan. Semuanya akan menjadi jelas. Tidak boleh ada bahasa-bahasa isyarat untuk memberikan pemahaman atau nasihat kepada murid, kepada para jamaah. Harus sangat jelas. Wa yubayyinu ma'khadhal hukmaini wal farqu bainal mas'alataini. Harus menjelaskan sumber pengambilannya dari kitab apa. Apalagi kalau hadis. Hadis itu harus bersumber dari kitab yang pokok, diantaranya Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Atau misalnya miliknya Imam Syafi'i. Terus Imam Malik kitabnya apa? Al-Muwatta yang dihafalkan oleh Imam Syafi'i. Itu namanya kitab-kitab pokok, kitab-kitab asal. Artinya kitab-kitab mereka itu bukan nukil dari kitab yang lain, tapi buah pemikiran mereka sendiri. Seperti buku zaman sekarang yang dikarang oleh sebagian orang, pengarangnya itu sebenarnya tukilan. Ngambil dari buku ini, tulis di bukunya. Nukil-nukil. Atau saya misalnya menyampaikan sesuatu, itu tukilan. Saya nukil dari kitab A, saya nukil dari kitab B. Dan kalau kita memang bukan seorang pengarang kitab, maka harus nukil kepada para ulama. Kita misalnya menjadi ustadz, kalau tidak ada penukilan dari karya para ulama, maka akan sedikit ngaco ketika menyampaikan hukum. Adatnya para santri, adatnya kiai-kiai yang pernah mondok yang selalu membawa kitab ketika ngaji. Karena supaya ada batasan apa yang disampaikan. Ketika tidak membawa kitab biasanya agak sedikit ngelantur gitu. Banyak sisipannya, banyak jokesnya, yang biasanya kalau misalnya sudah lupa biasanya lebih ngelantur, tapi kalau pakai kitab jadi pakem gitu. Apa yang kita sampaikan itu adalah tukilan dari karya para ulama. Apa yang kita sampaikan itu adalah perkara yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Jadi kita hanya nukil saja. Dan memang adatnya kita sebagai orang akhir zaman harus ngambil dari para ulama, khususnya para mujtahid mutlak. Seandainya kita tidak paham untuk menggali hadis Al-Quran, maka kita harus bermadhab kepada salah satu madhab yang 4. Baik ke Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, atau Imam Hambali. Ambil salah satunya. Kalau ke Imam Syafi'i, terus ke Imam Syafi'i. Jangan ngambil yang enak-enaknya saja. Yang beratnya dari Imam Syafi'i ditinggalin. Nyari lagi ke Imam Hanafi yang gampangnya terus ambil. Itu harus satu qadiyah. Kalau misalnya kita dalam sholat bermadhab ke Imam Syafi'i, maka wudunya, pembatalan wudunya, syarat sah wudunya, fardu wudunya, sholatnya, pembatalan sholatnya itu harus ke Imam Syafi'i semua.
Kalau misalnya kita ngambil wudhunya ke Imam Hanafi, maka sholatnya harus seperti Imam Hanafi. Kalau kita sholatnya seperti Imam Malik, wudhunya harus seperti Imam Malik, karena itu satu qadiyah. Kecuali kalau sholatnya kita ke Imam Syafi'i, puasa ke Imam Malik, itu boleh, karena beda qadiyah. Atau misalnya dalam ilmu muamalah kita ke Imam Hanafi, dalam urusan ibadah ke Imam Syafi'i, itu boleh. Asal jangan satu qadiyah dicampur-campur, disebutnya talpek. Mengambil pendapat para mujtahid mutlak dengan pendapat-pendapat yang gampang-gampangnya, juga boleh. Ya. Talpek, mengambil yang gampang-gampang saja. Yang susahnya dibuang, terus ngambil yang gampang semuanya. Susah narji hadis itu susah. Ngelacaknya susah. Harus punya beberapa kitab. Kitab pokok saja yang ahli hadis 6. Belum belum al-muwatta. Belum kitabnya bahasa Arab lagi, tidak ada bahasa Indonesianya. Bukan bahasa Sunda. Nggak ada barisnya lagi, botak semua kan. Tambah liar lah orang teh, mending bermadhab yang paling gampang. Maka kebiasaan orang Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia, itu lebih kepada mengambil pendapat-pendapat para kiai, para ustadznya. Kiai ustadznya ini harus dibiasakan mengambil tukilan dari para ulama. Jangan ngarang-ngarang sendiri, nanti bahaya umat jadi tersesatkan. Wallahu a'lam bishawab.